Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah, amin. Akhir-akhir ini di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, indeks persepsi korupsi semakin memburuk. Bukan lebih baik, tapi semakin memburuk. Artinya pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi itu masih sangat minim dan tidak mendapat hasil yang signifikan. Padahal uang kita, uang rakyat yang kita bayarkan ke negara melalui pajak itu digunakan untuk membayar aparat penegak hukum, pemberantasan korupsi baik di kejaksaan, kepolisian maupun di KPK. Berapa triliun per bulan uang kita, uang rakyat melalui pajak yang dibayarkan untuk mereka. Berapa triliun kemewahan yang kita sumbangkan kepada negara untuk memberikan kemuliaan yang dipakai oleh pejabat penegak hukum di negeri ini. Tapi hasilnya ternyata pemberantasan korupsi masih sangat memprihatinkan. Nah, inilah yang kami katakan memang harus kita akui dengan segala kelebihan pembangunan fisik infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi, ada kelemahan yang mendasar tentang pemberantasan korupsi. Belum lagi ada isu pelemahan KPK. Kemudian banyak menteri dan wakil menteri, lebih dari 5 atau 6 wakil menteri di era Jokowi yang harus berurusan dengan ke pihak yang berwajib. Dan ini memecahkan rekor bahkan di zaman pemerintahan SBY itu tidak sampai segini ya. Jadi makanya tidak salah kalau indeks persepsi korupsi kita ini sangat memburuk. Jadi tidak salah kalau rakyat masih belum puas dengan sistem atau pola pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi. Karena memang tidak ada hal-hal yang signifikan, sebagai contoh tentang undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum tuntas. Padahal kalau Presiden mempunyai keteguhan sikap tentang pemberantasan korupsi, itu mudah saja untuk menekan DPR membuat undang-undang tentang pemberantasan aset koruptor. Tapi ini tidak dilakukan sampai sekarang. Nah, kita mempunyai harapan ya. Kita semua masih punya harapan, karena hidup itu harus ada harapan. Harapan kita satu-satunya adalah tahun depan ada pemilihan pilpres. Kita punya jago yang akan bisa memberantas korupsi dengan seakar-akarnya. Siapa lagi nanti kalau nggak di tangan Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau kedua orang ini menjadi pemimpin negeri ini, saya pastikan pemberantasan korupsi akan sangat beres ya. Dan keren luar biasa, karena yang pertama Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden mempunyai rekam jejak yang sangat kuat di dalam pemberantasan korupsi. Ganjar Pranowo tidak pernah terlibat korupsi, bahkan dulu diisukan terlibat dalam kasus EKTP, ternyata tidak terbukti. Dan ini langsung disuarakan oleh penyidik KPK Novel Baswedan. Jadi Ganjar clear tidak terlibat korupsi di EKTP. Di Jawa Tengah selama menjadi gubernur, Ganjar banyak membuat langkah-langkah untuk pemberantasan korupsi. Kerjasama dengan KPK di Jawa Tengah ini modal dasar yang sangat kuat. Nah, apalagi akan didampingi oleh Profesor Dr. Mahfud MD yang sudah mempunyai rekam jejak yang sangat kuat ya, di dalam pemberantasan korupsi. Mahfud MD ini adalah orang yang sangat bersih, mempunyai rekam jejak yang luar biasa di 3 pilar kekuasaannya. Semuanya bersih, clear. Sebagai pakar hukum, beliaunya satu-satunya pakar hukum yang berani menegakkan hukum
meneriakan segala ketimpangan dan penyelewengan yang terjadi. Jadi jangan khawatir, kita masih punya harapan. Apabila kemarin Pak Ganjar mengatakan bahwa nanti kalau beliaunya menjadi presiden, Nusa Kambangan akan menjadi LP khusus para koruptor. Nah, ini luar biasa, terobosan dan ide sangat bagus ya. Karena koruptor saat ini banyak dikumpulkan di LP suka miskin ya. Nah, berita-berita yang di media massa itu tidak mengenakan ya. Karena apa? Banyak dari media online yang menyatakan bahwa mereka itu bermewah-mewah di sel ya. Jadi kamarnya pun ada AC dengan segala macam kebutuhannya. Dan beberapa kali kan itu sudah tertangkap kan petugas-petugasnya. Nah, ini kan tidak akan buat jerah kalau itu dilanjutkan terus. Maka dari itu saya sepakat dengan ide-idenya, koruptor itu dimiskinkan ya, dan koruptor itu dikirim ke Nusa Kambangan. Nah, itu menurut saya akan membuat efek jerah ya. Karena apa? Kita semua sudah tahu, mendengar Nusa Kambangan, bayangan kita itu sudah tahu. Serem, mengerikan, dan tidak bisa keluar lagi. Nah ini, jadi terobosan-terobosan ini yang sudah dimunculkan oleh Ganjar Pranowo, menurut saya itu ide yang sangat bagus. Nah, tugas kita apa? Tugas kita hanya satu sekarang ini. Bagaimana caranya memenangkan Ganjar Mahfud. Ya, itu saja. Karena apa? Karena dari awal sampai sekarang ini banyak tragedi-tragedi politik yang seakan-akan mengamputasi pasangan ini ya. Ketidakwajaran dari berbagai sumber yang menyudutkan pasangan Ganjar Mahfud ya. Lembaga-lembaga survei pun menyudutkan ya, posisinya tetap di bawah. Tapi nggak ada masalah, itu lembaga survei biar aja berjalan. Justru itu sebagai pemacu, sebagai tonggak, kita harus bergerak dan berjuang semaksimal mungkin untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Oke, kalau setuju untuk menjadikan negara Indonesia negara yang maju, adil, dan menjadi negara kemewahan yang akan terjadi di depan mata kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.